Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sherlyn Nurafni dari MN22I, Fakultas Ekonomi Bisnis, ingin menjelaskan tentang masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Nah, presentasi saya yaitu masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Di sini ada pengertian ekonomi. Seperti tadi, pengertian ekonomi yaitu oikos dan nomos. Oikos itu berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos itu berarti peraturan atau aturan hukum yang jika digabungkan, oikos dan nomos itu berarti aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi data dalam bekerja. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta perang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu pada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan. Kedepannya, ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen. Di sini ada pengertian ekonomi mikro menurut para ahli, yaitu dari Mary Emerson and William M. Snell dan David M. Knowles, Adam Smith, Angie Menkew, Sadono Sukirno, David Ricardo, Marshall, dan Pico. Menurut Mary Emerson and William M. Snell, ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. Menurut David M. Knowles, ekonomi mikro sebagai langkah penganalisian sebuah kebutuhan yang dibuat oleh individu atau kelompok, mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Menurut Adam Smith, melihat adanya berbagai pertimbangan rasional dan pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Menurut Angie Menkew, dalam bukunya ia menulis pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu-individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar tersebut. Di sini menurut Sadono Sukirno, dalam buku Ekonomi Mikro, Teori Pengantar Sadono Sukirno menyatakan bahwa pengertian ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan. Mikroekonomi sendiri berfungsi menganalisis sebagai segala keputusan dan juga perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan juga permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, menentukan penawaran, serta juga permintaan barang dan jasa selanjutnya. Menurut David Ricardo sendiri, ekonomi mikro ini ialah suatu kondisi yang mana para pelaku ekonomi sudah mempunyai informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Dengan begitu, ekonomi mikro tersebut merupakan faktor penentu dari pasar ekonomi global. Menurut Marshall dan Pico, pengertian ekonomi mikro ialah tingkat mobilitas yang tinggi dalam pasar sehingga membuat para pelaku ekonomi tersebut dapat langsung berpartisipasi atau juga menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di pasar. Sini ada masalah-masalah ekonomi.
Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika keinginan dan kebutuhan melebihi sumber daya yang tersedia. Orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka masalah ekonomi muncul di sana. Menurut Robert B. Eklund, Jr. and Robert D. Tollison, ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mempunyai keinginan yang tidak terbatas mengalokasikan sumber daya yang terbatas sehingga memenuhi keinginan mereka. Dari penjelasan ini, jelaslah bahwa masalah ekonomi telah muncul. Tidak mungkin ada ekonomi yang menghasilkan semua barang untuk semua orang, karena tidak ada ekonomi yang memiliki sumber daya tak terbatas. Di sini ada contoh masalah ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu ada urgensi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi, yang seperti yang tertera di sini. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tumbuh rata-rata 5,27 selama 2 dekade terakhir, dari 2000 sampai 2018. Pertumbuhan ini tidak cukup untuk melampaui status penghasilan menengah untuk menjadi negara maju. Ya, ada impor, ada daya beli stagnan. Daya beli stagnan, terjadi inflasi yang tercatat sekitar 2,48% per tahun dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun hal ini tidak mampu meningkatkan daya beli masyarakat, tidak menutup kemungkinan inflasi yang rendah saat ini disertai dengan penurunan daya beli masyarakat. Nah, di sini ada daya saing rendah seperti yang ada di PowerPoint ini. Juga ada belum siap menghadapi revolusi, kebijakan subsidi energi yang tidak konsisten. Subsidi energi pada tahun 2015 diturunkan menjadi 65,16%, kemudian dilanjutkan pada tahun 2016 dan 2017. Kemudian pada tahun 2018 subsidi energi ini meningkat lagi menjadi 57%. Pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 23%. Pemerintah perlu menetapkan target subsidi yang lebih spesifik agar dana subsidi menjadi lebih optimal. Di sini juga ada pajak rendah dan utang meningkat. Indef mencatat bahwa tarif pajak Indonesia telah turun antara tahun 2012 dan 2017. Pencapaian tarif pajak juga sangat jauh dari target RPJMN 2015-2019 sebesar 15,2%. Penerimaan pajak yang kurang optimal juga tercermin di defisit penerimaan pajak yang masih terjadi. Pada saat yang sama, rasio utang terhadap PDB meningkat berbanding terbalik dengan tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa beban pembayaran bunga atas belanja pemerintah pusat meningkat dari 11% pada tahun 2014 menjadi 17,13%. Pada tahun 2015, masalah ekonomi merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara cepat dan tepat. Jika tidak segera ditangani, tidak menutup kemungkinan rumah tangga, perusahaan, dan negara akan mengalami kerugian atau bahkan bangkrut. Berdampak pada semua sektor perekonomian. Semua jenis ekonomi membutuhkan sistem akuntansi yang baik. Laporan keuangan juga penting untuk memastikan kelancaran perekonomian. Dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik, diharapkan seluruh pelaku usaha dalam perekonomian tetap sehat dan terus berfungsi secara produktif untuk kepentingan banyak orang. Sini ada macam-macam sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi tradisional dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ada aturan yang dipakai dalam aturan tradisi, adat istiadat, kebiasaan, kehidupan masyarakat sangat sederhana, kehidupan gotong royong, keluarga sangat dominan, teknologi, produksi yang digunakan masih sangat sederhana, dan seterusnya. Di sini juga ada sistem ekonomi terpusat atau komando dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ada juga sistem ekonomi pasar dengan ciri-ciri sebagai berikut.
Ada sistem ekonomi campuran yang memiliki ciri-ciri hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui tetapi tidak ada pembatasan dari pemerintah. Kebebasan bagi individu berusaha tetap ada sehingga setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kepentingan umum lebih diutamakan. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pelaku ekonomi terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Nah, yang C yaitu sistem perekonomian. Di sini ada sistem-sistem perekonomian. Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang masih menggunakan faktor-faktor produksi dengan pola tradisional atau adat kebiasaan yang tergantung pada faktor alam. Motivasi kegiatan ekonominya yaitu untuk memenuhi kebutuhan bersama. Ada juga sistem ekonomi pasar, yaitu yang sebagian besar barang-barang kapital baik yang buatan manusia maupun buatan alam yang dimiliki swasta, proses produksi, distribusi, dan konsumsinya dilaksanakan dalam rangka mencari laba yang besar sebesar-besarnya oleh pemilik. Yang ketiga itu ada sistem ekonomi terpusat, yaitu sistem ekonomi yang seluruh kebijakannya perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah. Motivasi kegiatan ekonominya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan untuk kemakmuran negara. Ada juga sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang merupakan hasil dari perpaduan dari sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat, sehingga kelemahannya yang ada pada kedua sistem tersebut dapat diatasi. Pada sistem ekonomi ini ada kebebasan bagi perseorangan dan swasta untuk ikut dalam kegiatan ekonomi. Di sini juga yang terakhir ada sistem ekonomi Indonesia. Dikenal sebagai demokrasi ekonomi, merupakan sistem ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia. Pada sistem ini, kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan atau kepemilikan oleh anggota-anggota masyarakat. Motivasi kegiatan ekonominya adalah untuk kemakmuran masyarakat dan memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan keserasian serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama itu faktor intern, antara lain lembaga ekonomi, sumber daya ekonomi, faktor produksi yang dimiliki, lingkungan ekonomi, organisasi, dan manajemennya. Yang kedua itu faktor ekstern, faktor dari luar, antara lain falsafah Pancasila, landasan konstitusional, UUD 1945, GBHN, keadaan kondisi politik, kepastian hukum, masyarakat dalam arti luas, dan pemerintah. Nah, di sini yang D itu ada pemecahan masalah-masalah perekonomian. Masalah-masalah ekonomi di atas dalam masing-masing sistem ekonomi yang ada berbeda satu sama lain. Dalam perekonomian bebas, masalah pengalokasian sumber daya ekonomi, pilihan di antara berbagai macam rangka teknologi, distribusi, pendapatan, dan pilihan antara penggunaan sumber daya ekonomi untuk saat ini atau masa yang akan datang dipecahkan melalui sebuah mesin otomatis yang dalam literatur lebih dikenal dengan istilah mekanisme harga dan mekanisme pasar. Dasar pemikiran yang melatar belakangi mekanisme harga dan mekanisme pasar adalah bahwa apabila keadaan perekonomian hanya dipengaruhi oleh mekanisme harga, maka keadaan akan selalu berada pada titik keseimbangan. Sebaliknya, dalam sebuah perekonomian komunis karena mekanisme harga dan mekanisme pasar dihapuskan. Tugas pemecahan masalah-masalah tersebut dilaksanakan oleh suatu badan yang umumnya dikenal sebagai Badan Perencanaan Pusat. Masalah pilihan antara bermacam teknologi yang akan digunakan terutama dihadapi oleh sistem ekonomi di negara berkembang. Negara berkembang sesungguhnya berada dalam posisi yang menguntungkan karena mereka tanpa banyak kesulitan dapat mencapai hasil teknologi dan memakai teknologi mutakhir dari luar negeri. Tetapi sekalipun demikian, ada hambatan-hambatan yang dihadapi mereka. Misalnya, berupa kekurangan skill untuk menerapkan teknologi tersebut dengan sempurna pada masa yang lampau,
pernah terjadi diskusi di berbagai kalangan di Indonesia tentang teknologi mana yang tepat diterapkan di Indonesia sebagai negara berkembang. Hal yang terpenting adalah bukan pada mengusahakan distribusi pendapatan yang merata 100%, tapi mengusahakan agar mereka yang berada pada batas pendapatan terendah dapat hidup layak sesuai dengan harkat mereka sebagai manusia. Di sini J.L. Beach mengemukakan sejumlah sosiokriteria. Yang pertama itu, apakah sistem ekonomi yang bersangkutan memungkinkan perekonomian YBS dapat mencapai standar penghidupan yang progresif lebih tinggi, dan apakah kemungkinan terjadinya suatu pertumbuhan yang stabil. Yang kedua, apakah sistem ekonomi tersebut menciptakan kebebasan ekonomi bagi para individu. Nah, yang ketiga, apakah perekonomian YBS memperlihatkan adanya kepastian ekonomi untuk semua anggota masyarakat. Yang keempat, apakah sistem ekonomi tersebut menyebabkan dihasilkannya barang-barang dan jasa sesuai dengan keinginan para konsumen. Yang terakhir itu, apakah sistem tersebut memperlihatkan suatu distribusi pendapatan yang agak layak. Nah, di sini C. Webster mengemukakan sejumlah keuntungan yang dapat dicapai dari kemakmuran, kesempatan kerja, kepastian hidup, keadilan, susunan penduduk secara harmonis, kedamaian sosial, kesehatan rakyat dalam arti badaniah, kesehatan rakyat dalam arti rohaniah, cukupnya waktu luang, kepuasan yang dicapai dari pekerjaan, ketahanan nasional, kebebasan, terutama kebebasan rohaniah. Di sini apabila aktiva keuntungan tersebut dapat dicapai, maka persoalan dalam pelaksanaan sistem ekonomi dapat diatasi dan sistem tersebut dianggap baik karena sesuai dengan pola yang dikehendaki. Sistem ekonomi kapitalisme berangkat dari paham kapitalisme yang berpijak pada pemikiran bahwa kemakmuran masyarakat akan dapat dicapai bila individu diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan ekonomi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Masing-masing anggota masyarakat akan terlibat dalam persaingan secara bebas guna mencapai kemakmuran. Dalam perkembangannya kemudian ternyata campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dielakkan, terutama pada sektor yang tidak mampu ditangani swasta. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, sistem kapitalisme terbagi dua, yaitu sistem kapitalisme murni dan neokapitalisme. Di sini ada cara mengatasi masalah ekonomi. Secara garis besar kita menemukan 4 sistem ekonomi yang berkembang dan tumbuh sesuai dengan kondisi dan ideologi negara yang bersangkutan. Keempat sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Melalui sistem ekonomi ini kita dapat menerapkannya sesuai dengan situasi ekonomi suatu negara untuk memecahkan masalah ekonomi. Dan di sini ada solusi mengatasi masalah ekonomi di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak pernah terlepas dari kesulitan seperti dalam ilmu ekonomi. Selalu ada masalah baru yang harus dipecahkan sebelum tidak ada lagi masalah. Setiap masalah yang ada juga dipengaruhi oleh sebab-sebab tertentu sehingga menimbulkan masalah yang dimaksud. Namun, itu membutuhkan banyak usaha dan kerja keras. Berbicara mengenai permasalahan yang ada di Indonesia secara ekonomi, sebenarnya sudah terkena sebuah kasus. Berikut beberapa alasannya. Kasus pengangguran mulai dari penolakan kerja hingga pemecatan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang lambat seperti hasil panen di bawah tingkat optimal, nilai jual produk dalam negeri lebih rendah dari produk luar negeri, konsumsi produk luar negeri banyak permintaan yang lebih besar, jumlah yang dipertaruhkan atau diperoleh tidak cukup untuk kebutuhan semua orang. Ini bisa jadi karena upah yang tidak proporsional, jumlah keluarganya yang banyak, dan sejenisnya. Yang terakhir itu ada masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Masalah ekonomi itu apa sih? Masalah ekonomi adalah masalah yang lekat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari jual beli, tawar menawar, ekspor impor. Namun begitu tidak semua kalangan bisa mengidentifikasi masalah ekonomi dengan mudah. Mereka umumnya sulit menuliskan, melukiskan, atau mengatakan apa yang sebetulnya telah dicerna pikiran. Berikut ini 10 contoh masalah ekonomi yang paling populer. Yang pertama itu ada kemiskinan. Kemiskinan ini selalu menghantui dari suatu pemerintah ke pemerintah lainnya. Jika membahas soal
kemiskinan itu tidak akan tuntas dan akan terus-menerus muncul. Di banyak buku literatur ekonomi bahkan disebut tujuan penting ilmu ekonomi ialah menghilangkan kemiskinan. Yang kedua itu kesejahteraan. Nah, ini lawan dari kemiskinan. Masalah ini tergolong populer dalam ekonomi karena ada hakikatnya manusia selalu ingin kaya, makmur, dan banyak uang. Semua itu tertuju pada satu kata, yaitu kesejahteraan. Yang ketiga itu lapangan pekerjaan. Masalah ini akan selalu krusial diselesaikan karena membengkaknya peminat kerja sedangkan lapangan pekerjaan kian menyempit. Eksesnya postur ekonomi Indonesia didominasi 80% oleh sektor informal. Mereka umumnya bekerja sebagai pedagang kaki lima, usaha kecil menengah, dan seterusnya. Yang keempat adalah harga. Setiap perayaan hari besar keagamaan, masalah ekonomi yang satu ini akan selalu muncul ke permukaan, apalagi kalau menyangkut sembilan bahan pokok sembako. Masyarakat sensitif sekali dengan masalah harga, apalagi ibu rumah tangga yang suka ngedumel kalau harga-harga sembako melambung tinggi. Yang berikutnya itu profit. Ilmu ekonomi pasti selalu membahas masalah yang satu ini, bagaimana kita mampu menaikkan laba dengan sekecil-kecilnya modal. Itu adalah prinsip utama ekonomi. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi pasti akan selalu beragam tiap negara. Sebut saja kapitalisme, sosialisme, mix atau campuran, dan sebagainya. Namun sekarang ini dunia disebut-sebut memasuki fase non-ideologis, di mana corak sistem ekonomi tersebut melebur menjadi satu. Yang selanjutnya itu ada inflasi, ya, bagi yang bergelut dengan lingkup makro dan terus berkutat dengan masalah yang satu ini. Secara sederhana, inflasi bisa diartikan sebagai situasi di mana harga terus-menerus mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi dari kacamata makro, pertumbuhan ekonomi suatu negara mencerminkan menggeliatnya atau menurunnya situasi ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ini bisa dipandang dari aspek produk domestik bruto atau PDB, total ekspor impor, dan seterusnya. Yang selanjutnya itu ada hutang. Berapa banyak sebuah negara memiliki hutang? Bahkan ilmu ekonomi kontemporer mengenal istilah perangkap utang. Sebuah analisis masalah untuk mengetahui apakah negara pengutang tersebut telah terjerat ke dalam perangkap hutang. Yang selanjutnya itu ada ekonomi politik. Era sekarang ini ekonomi tidak bisa sendiri. Masalah ekonomi tidak bisa diselesaikan dengan memakai pandangan tunggal, sebab itu politik terintegrasi untuk melihat permasalahan secara lebih luas dan dalam. Kesimpulannya adalah metodologi sering disebut sebagai the queen of socialization. Ilmu ekonomi telah mengembangkan serangkaian metode kuantitatif untuk menganalisis fenomena ekonomi. Jan Tinbergen pada masa setelah Perang Dunia II merupakan salah satu pelopor utama ilmu ekonometri yang mengkombinasikan matematika, statistik, dan teori ekonomi. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu masalah bagi produsen dan masalah bagi konsumen. Sistem ekonomi merupakan serangkaian ekonomi yang saling berhubungan dan saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan perekonomian. Pada dasarnya ada 3 sistem ekonomi yang dikenal, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sosial, dan campuran. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan tentang masalah ekonomi dan sistem pengaturan perekonomian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.